المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-karim sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ibu bapak hadirin hadirat sekalian, jamaah Masjid Al-Muhajirin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali kajian kita dengan senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini alhamdulillah kita masih diberikan nikmat iman dan Islam, nikmat yang paling utama dalam kehidupan kita. Karena dengan nikmat iman dan Islam ini akan bisa menyelamatkan kita dari api neraka, dan dengan nikmat iman dan Islam juga ini akan bisa memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnah dan ajarannya. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang dulu itu saya nggak tahu kapan itu, sebelum saya berangkat haji ya. Jadi pertemuan yang lalu maka kita telah membahas tentang masalah asyirik yang merupakan definisi apa itu syirik, ja'lu syarikin lillahi ta'ala. Jadi menjadikan Allah Subhanahu wa taala ada tandingannya. Jadi menjadikan Allah Subhanahu wa taala ada tandingannya. Baik fi rububiyah maupun uluhiyah. Di dalam rububiyah menjadikan Allah Subhanahu wa taala ada tandingannya. Contohnya gini, alam ini semuanya tidak terkecuali yang menciptakan hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam diri dia jangan-jangan ada juga ciptaan bukan ciptaan Allah. Alam ini semua yang menentukan kehidupan alam, yang mengatur alam adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam hati dia, jangan-jangan ada juga yang ngatur selain Allah. Contohnya siapa? Contohnya sering saya katakan bintang zodiak. Orang percaya kalau bintang zodiak itu berpengaruh dalam kehidupan manusia. Sehingga manusia itu kehidupannya itu
sebagiannya diatur oleh yang namanya bintang-bintang zodiak, tergantung bagaimana letaknya. Makanya ada yang namanya Gemini, Virgo, Cancer, Libra, apalagi Aries, dan lain sebagainya. Kemudian ketika dia baca nih umpamanya, wah bintang saya Libra nih. Lalu dibaca asmara sangat indah, tapi rezeki seret umpamanya. Oh pantes, rezeki susah banget nyari, kenapa? Kata bintang begini. Jadi dia mengatakan gara-gara bintang ini rezeki jadi siapa? Seret. Padahal gak ada pengaruh gitu. Itu kan namanya juga ramalan orang. Itu ramalan orang dan itu kepercayaan orang Yahudi. Padahal semua yang mengatur kehidupan, yang memberikan rezeki, yang memberikan apa? Kehidupan, yang memberikan kematian, yang menentukan semua yang terjadi di alam ini adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini apa? Kalau ada yang seperti itu percaya, berarti dia syirik dalam rububiyah. Yang kedua ada syirik dalam uluhiyah. Dia sih percaya, dia beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, dia salat. Tapi dalam sisi lain dia masih percaya kepada adanya klinik-klinik. Adanya mistik-mistik. Oh, kita kalau bikin rumah harus ngadep begini nih. Kenapa? Kalau enggak nanti rumah kita tidak sesuai dengan feng shui, akhirnya jadi sial nih. Umpamanya gitu. Berarti kita percaya kepada yang mistik-mistik gini. Padahal kita bikin rumah bukan karena itu. Tergantung bagaimana ventilasinya bagus apa enggak. Sinar matahari pagi masuk apa enggak. Itu bukan masalah feng shui-nya. Ada orang takut banget punya rumah di tusuk sate. Takut banget orang punya rumah yang nomor 13. Padahal saya Pak, rumah saya itu nomornya nomor 13. Sayang bapak-bapak belum pernah ke rumah saya sih ya. Nanti saya unjuk itu, nomor 13 rumah saya itu. Ya. Yang kedua, berada di tusuk sate. Alhamdulillah selama ini saya tinggal di situ aman-aman aja. Dari tahun 2000 aman aja. Kenapa? Karena bukan disebabkan karena letak rumah, atau bukan karena nomor rumah, tapi tergantung bagaimana penghuni rumah. Walaupun bukan ditusuk sate juga, kalau penghuni rumahnya nggak membawa keberkahan, ya nggak berkah itu rumah. Nah ini, jadi itu yang namanya apa? Syirik di dalam uluhiyah. Jamaah sekalian, para ulama membagi bahwa syirik itu menjadi dua. Yang pertama syirkun akbar, yang kedua syirkun asghar. Syirik akbar adalah syirik yang besar yang bisa mengeluarkan orang yang melakukan syirik ini keluar dari millah Islam, dari agama Islam dia keluar. Dan menyebabkan kalau dia mati masuk ke dalam api neraka dan selama dia belum bertobat. Jadi ketika dia mati belum bertobat dari kesyirikan, dia masuk ke dalam api neraka kekal. Tapi kalau dia bertaubat sebelum mati, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Kenapa? Karena semua dosa yang dilakukan oleh manusia, ketika orang tersebut bertobat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diterima tobatnya. Maka akan diampuni dosa-dosanya. Yang penting dia bertobat sesuai dengan syarat tobat yang disebutkan oleh para ulama. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ini mohon maaf nih, masih ada oleh-oleh sedikit nih, serak-serak dari Mekah itu. Jadi oleh-olehnya pulangnya apa? Serak-serak gitu. Hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu tubu, bertobatlah ilallah kepada Allah, taubatan nasuha, tobat yang nasuha. Apa sih tobat yang nasuha? Bukan hanya sekedar tobat nasuha, itu bukan tobat yang ketika dia bertobat ya balik lagi. Yang dikenal dengan apa? Tobat sambal. Orang makan sambal kepedesan, masya Allah, pedes banget nih sambal nih. Jangan-jangan cabenya yang merah semua itu, sama yang hijau. Akhirnya apa? Dia nggak makan lagi, dia makan sambal. Besok disediain sambal, kira-kira makan lagi gak? Nyocol lagi, pakai lalap gitu. Namanya tobatnya tobat apa? Sambal. Gitu.
Nah, kita tidak boleh taubat sambal. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tubu taubatan nasuha. Taubatlah dengan taubat yang nasuha. Apa syarat taubat nasuha? Yang pertama, ikhlas dalam bertobat. Bukan karena orang, bukan karena keluarga, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dalam bertobat. Kenapa? Karena taubat ini bagian dari ibadah, dan ibadah itu hendaknya didasarkan dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, adanya an-nadamah, penyesalan. Nyesel, dia sudah melakukan perbuatan syirik kepada Allah SWT. Nyesel banget. Yang ketiga, al-azmu, bertekad untuk tidak lagi mau mengulangi perbuatan dosa syirik tadi. Pokoknya dia punya tekad untuk tidak lagi mau mengulangi. Lalu, yang keempat, al-ikla, mencabut diri dari perbuatan syirik tersebut. Ada orang melakukan syirik, dia nggak ikut-ikutan. Dicabut diri dia, ditinggalin. Nah, ini dosa yang hubungannya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala dalam bertobat. Adapun yang berhubungan kepada manusia tambah satu lagi. Kalau dia punya salah kepada manusia, dia harus datengin. Minta maaf. Kalau dia punya utang, harus dia kasih tahu bahwa saya punya utang. Kira-kira mau dibebasin apa enggak? Karena saya nggak punya duit. Kalaupun nggak punya duit, boleh nggak kira-kira diangsur umpamanya. Tergantung bagaimana apa kasih sayang orang tersebut kepada kita. Tapi saya yakin kalau kita udah minta maaf, dia pasti apa? Maafkan. Dan itu menjadi satu poin. Ya. Kalau kita pernah melakukan kesalahan kepada dia, ceritakan, kita minta maaf dong. Dulu saya pernah ceritakan Anda, mohon maaf. Ya. Jadi minta maaf, datang. Jadi syarat untuk bertobat kepada manusia itu lebih banyak. Ditambah satu lagi, yaitu dengan kita mendatanginya dan minta maaf kepadanya. Nah, kalau dia bertobat sebelum dia mati dari perbuatan syirik, kan perbuatan syirik itu hubungannya kepada siapa? Allah SWT. Dia bertobat, maka dia akan diampuni oleh Allah SWT, dan dia punya harapan untuk bisa masuk ke dalam surga Allah SWT. Tapi kalau enggak bertobat dari kesyirikan, dia masuk ke dalam api neraka, dan dia tidak ada harapan masuk ke dalam surga dengan sebab kesyirikannya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang yang melakukan kesyirikan. Perbuatan syirik. Dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik. Tapi ingat, liman yasha, bagi orang yang Allah kehendaki. Bagi orang yang apa? Yang Allah kehendaki. Dan itu disebabkan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut. Makanya kita kan masuk ke dalam surga itu bukan hanya semata-mata amal kita. Tapi di sana ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, la yadkhulu ahadukumul jannata bi'amalihi. Tidaklah seseorang masuk ke dalam surga dengan sebab semata-mata amalnya saja. Kata Rasulullah. Kemudian Rasulullah tanya, wala anta ya Rasulullah? Saya juga. Bukan sebab amal saya saja. Illa man taghammadahu birahmatihi. Kecuali orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat kepada orang tersebut. Jadi, udkhulul jannata birahmatihi, masuklah Anda ke dalam surga dengan sebab rahmatnya, karena di sana ada rahmat Allah. Kenapa? Sebab kalau kita cuma ngandelin, ngandelin Pak, bahasa Betawi soalnya ngandelin. Cuma ngandelin amal kita doang, itu nggak ketutup dengan nikmat surga yang abadal abidin, yang kholidina fiha. Amal kita sedikit. Bayangin aja sehari kita hitung-hitung nih baca Quran paling 5 menit. Itu pun kalau HP nggak bunyi-bunyi. Kalau HP bunyi, lagi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. HP bunyi, HP dulu. Kepanjangan, lupa dia. Dia tinggalin baca Qur'annya. Yang dia apa? Yang dipegang aja yang dia apa? Yang dipegang HP. Dia lupa baca Quran, padahal dia lagi baca apa? Quran. Hilang pahala apa? Baca Quran. Kenapa? Belum masuk ke ayat. Baru apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahnya juga belum apa? Belum sampai selesai. Nah, ini apa? Amal sedikit. Salat kita. Salat subuh. Salat subuh itu salat yang penuh dengan perjuangan. Jadi bapak-bapak ini termasuk
pejuang-pejuang sholat subuh berjamaah. Kenapa disebut pejuang-pejuang sholat subuh berjamaah? Karena sholat subuh itu sholat yang paling berat. Sampai kata Rasulullah, asqalul munafiqina ya, inda sholati sholatul isya'i wal fajr. Asqalus sholat indal munafiqi ya, dalam hadis, asqalus sholati indal munafiqi sholatul isya'i wal fajr. Sholat yang paling berat dilakukan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat fajar, sholat subuh maksudnya. Kalau sholat isya dari pagi sampai sore dia kerja capek, tewas langsung tidur. Sholat subuh lagi sedang enak-enaknya tidur. Makanya dua sholat ini apa? Kata Rasulullah yang paling berat dilakukan oleh orang munafik. Emang ada orang munafik sholat? Ada di zaman Rasulullah ada. Ya. Tapi sholatnya itu bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala, karena orang lain. Ya. Maka yang paling berat itu dilakukan sholat isya dan sholat subuh. Sehingga kata para ulama, kalau ada terdetik dalam hati kita, ketika kita melaksanakan sholat subuh atau sholat isya berat, hati-hati. Di sana ada penyakit nifak dalam diri kita. Dan itu harus kita hilangkan. Karena kan kadang-kadang yang namanya sholat ada aja alasannya. Bukan hanya sholat isya dan subuh. Kadang-kadang zuhur, kesibukan. Asar, di perjalanan. Maghrib, kecapean. Isya, ketiduran. Subuh, kesiangan. Makanya ibu-ibu tuh dilaguin tuh, Bu. Ya dilaguin, Pak. Zuhur, kesibukan. Waduh, saking apa? Emang begitu sholat. Tapi coba deh kalau giliran ada acara-acara yang lain selain sholat, gampang aja tuh. Nah ini apa? Sholat. Jadi syirik akbar adalah syirik yang bisa mengeluarkan orang yang melakukannya itu keluar dari millah dan akan kekal di neraka apabila dia mati belum bertobat dari kesyirikan. Tapi kalau dia sudah bertobat, mudah-mudahan dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dia akan diampuni dan dia akan diterima tobatnya oleh Allah SWT serta dimasukkan ke dalam surganya. Yang kedua adalah syirkun asghar. Syirik asghar adalah syirik yang kecil, yang tidak mengeluarkan seseorang yang melakukan syirik tersebut dari millah Islam. Nggak keluar Islam, tetap dia masih dalam kondisi mukmin, seorang mukmin. Akan tetapi berkurang tauhidnya kepada Allah SWT. Dan bisa jadi ini merupakan wasilah untuk menuju kepada syirik besar. Kata para ulama. Sehingga disinilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menghadapi para sahabat yang di situ ada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabat lain yang kita tahu bagaimana imannya Abu Bakar dan imannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa kata Rasulullah kepada para sahabat? Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling saya takuti terhadap kalian adalah syirik kecil. Qalu, kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, masyirkul asghar. Apa itu yang disebut dengan syirik kecil? Qala, kata Rasulullah, ar-riya. Ya, jadi syirik kecil itu apa? Riya. Ria apa ria, Pak? Kalau ria lain nih, ria itu bahasa kita. Ria itu gembira ya. Mungkinnya keriaan, bukan keriaan ya. Keriaan. Ya. Gembira. Jadi syirik kecil itu termasuk apa? Ria itu termasuk apa? Syirik kecil. Kalau saja Rasulullah paling ditakuti penyakit ini akan dirasuki umatnya adalah syirik kecil, yaitu ria. Apalagi syirik besar. Syirik kecil aja takut. Yaitu riya. Kenapa? Karena penyakit riya dalam beribadah disebabkan dia beribadah karena riya. Ini menyebabkan semua pahala yang dilakukan habis pahalanya. Tapi sholatnya sah gak? Sholatnya sah, gugur kewajiban. Kenapa? Udah sholat. Hajinya sah gak? Gugur haji. Tapi pahalanya habis. Gugur kewajibannya apa? Sudah gugur tapi pahalanya habis. Makanya apa? Pokoknya kita ibadah lillahi ta'ala aja udah. Kita nggak usah nengok kanan, nengok apa? Nengok kiri. Karena Allah Subhanahu wa taala.
Nah, para ulama di sini membagi syirik itu menjadi dua. Syirik kecil itu bagi dua, syirkun zahir, ada syirik yang zahir, yang nampak, yang kelihatan. Sebagaimana Rasulullah SAW menjelaskan syirik yang dilafazkan. Contohnya gini, dalam riwayat Ibnu Umar, Rasulullah SAW melarang kita untuk bersumpah atas nama selain Allah. Kata Rasulullah, la yahlifu bi ghairillah. Kata Umar bin Khattab, la yahlifu bi ghairillah. Janganlah kalian bersumpah atas nama selain Allah. Karena kita bersumpah hanya nama Allah saja. Wallahi, billahi, tallahi. Fa inni sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Kata Ibnu Umar, sesungguhnya saya pernah mendengar Rasulullah SAW mengucapkan, man halafa bi ghairillahi faqad kafara au asyraka. Barang siapa yang bersumpah atas nama selain Allah, sungguh dia sudah kufur atau dia syirik. Tapi tidak mengeluarkan dia dari Islam. Kufur di sini apa? Kufrun duna kufrin. Kufur tapi tidak apa? Bukan kufur yang besar yang bisa mengeluarkan dirinya dari apa? Dari iman, dari Islam. Syirik juga begitu. Syirik yang tidak mengeluarkan dia dari apa? Islam. Cuman dosanya dosa apa? Besar. Jadi kalau kita bersumpah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja kita sebut namanya. Enggak boleh tuh. Demi Allah, demi Rasulullah. Nah, ini jangan ditambahin tuh. Kenapa? Karena Rasulullah makhluk bukan? Makhluk. Sementara kita dilarang untuk man halafa bi ghairillah. Barang siapa yang bersumpah selain atas nama Allah. Ya. Maka kata Umar bin Khattab, Ibnu Umar, la yahlifu bi ghairillah. Janganlah seseorang itu bersumpah dengan nama selain Allah. Jadi jangan demi Allah, demi Rasulullah. Jangan ditambahin. Karena Rasulullah apa? Selain Allah berarti. Tidak boleh digandeng dalam sumpah ini kepada nama Rasulullah SAW. Walaupun kelihatannya keren banget pakai demi Allah, demi Rasulullah. Kerennya. Kita bukan lihat kerennya. Yang kita lihat apa? Larangannya, nggak boleh. Kan banyak kita dengar kan begitu ya. Padahal apa? Dalam hadis apa? Dilarang. Itu yang pertama. Yang kedua dalam perbuatan, ya, seperti dia menggunakan kalung. Ya. Kalung, tahu kalung Pak sini? Ya, kalung atau juga gelang. Dan dia meyakini bahwa dengan dia pakai gelang ini, itu akan bisa mengangkat bala, akan menolak bencana. Ya. Digantungin deh jimat dia apa? Di kalung tersebut. Walaupun dia percaya bahwa semua yang terjadi itu apa? Atas kehendak Allah, dipercaya. Cuman dengan gara apa? Wasilah kalung ini, ya, dengan wasilah kalung ini yang ada jimatnya, itu bisa menyelamatkan dia. Itu syirik kecil. Itu syirik kecil. Tapi kalau dia meyakini bahwa itu yang membuat dia apa? Selamat dari bencana dengan sebab gelangnya saja, tanpa dia apa? Menafikan Allah, itu syirik besar. Nggak boleh. Bisa nggak dipahami maksudnya? Jadi begini, ketika dia pakai ajimat, tahu nggak yang digantungin itu ya? Wah ini kalau saya nggak pakai gelang nih, gelang bahar lagi. Waduh. Atau batu cincin. Ini batu cincin saya ini ada isinya Pak. Kalau nggak ada isinya apa? Gepeng dia. Jadi batu cincin nih, ini batu cincin ini kalau saya nggak pakai apa? Kalau saya pakai bisa selamat. Tapi dia masih mengimani bahwa Allah yang menyelamatkan diri dia. Cuman dengan gara-gara batu cincin ini dia apa? Bisa selamat gara-gara. Maka itu syirik kecil. Tapi kalau sudah meyakini bahwa ini yang menyebabkan semata-mata saya selamat. Nah ini yang menyebabkan semata-mata apa? Batu cincin ini. Itu yang menjadi apa? Syirik besar. Kenapa? Karena dia sudah menafikan Allah SWT. Jadi baik syirik kecil maupun syirik besar jangan kita lakukan. Kenapa? Karena syirik kecil itu akan menghanguskan amalan kita. Syirik besar akan menghilangkan iman kita kepada Allah SWT. Nah, syirik kecil juga termasuk di sana syirkun khafi tadi. Syirkin yang tersembunyi. Jadi Rasulullah menyebutkan syirik kecil itu adalah syirkun khafi, syirik yang tersembunyi, di mana orang lain nggak tahu. Kenapa? Karena ini yang bermain hati. Yang bermain apa? Hati, di mana dia ada niat, ada keinginan dalam ibadahnya itu riya atau sum'ah. Riya itu ibadahnya biar dilihat orang. Ya. Tuh orang hebat banget. Kenapa? Sholatnya, sujudnya lama banget. Nah, ketika dia dengar nih, hatinya berbunga-bunga tuh. Wah, saya dipuji nih. Akhirnya apa?
Ketika dipuji, dia girang dipuji, hilanglah apanya pahalanya. Hilang apa? Pahalanya. Cuman dapat yang dia lakukan saja. Dapat pujian. Atau juga sum'ah, biar didengar orang. Oh, tuh orang kan suka bersedekah. Itu masjid kalau gara-gara apa? Bukan dia nggak bangun tuh. Wah, dia girang deh. Pokoknya setiap orang lewat nih, tuh masjid kalau nggak ada saya nggak jadi gitu. Ada orang tuh masjid kalau nggak ada saya nggak dibangun tuh. Jadi itu riya namanya. Sum'ah, biar didengar apa? Orang. Biar ngetop di kampung orang bahwa dia adalah orang yang paling dermawan. Maka itu apa? Syirkun khofi, tersembunyi. Hati-hati, ini adalah penyakit hati. Nah, disinilah yang Rasulullah SAW khawatirkan kepada umatnya, syirik kecil. Kalau saja syirik kecil dikhawatirkan terhadap umatnya, penyakit syirik kecil ini, apalagi dengan syirik besar. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah mengatakan, ya, amma syirku fil iradat wan niyat. Jadi syirik, adapun syirik yang tersembunyi, yang dikenal dengan syirik khafi, syirik yang disebut dengan apa? Riya atau sum'ah, itu padzalikal bahru alladzi la sahila lahu. Itu seperti lautan yang tidak bertepi, di mana sulit untuk kita cari. Karena tersembunyi. Sehingga hendaknya bagi orang untuk menghindari penyakit ini. Kenapa? Wa qalla may yanju, sedikit sekali orang yang terselamatkan dari penyakit syirik kecil ini. Apakah riya atau sum'ah? Atau ada lagi yang disebut dengan ujub. Nah, jadi ada riya, ada sum'ah, ada ujub. Dari kata-kata ajaba. Apa ujub? Merasa kagum terhadap ibadahnya sendiri. Kayaknya nggak ada yang paling lama sholatnya di sini. Gue doang. Kenapa? Tuh buktinya orang-orang udah pada pulang, gue masih sholat sunnah aja. Nah, itu namanya apa? Ujub. Merasa hebat terhadap ibadahnya sendiri. Kayaknya di sini nggak ada orang yang paling banyak dermawannya. Kenapa? Buktinya nggak ada yang ngasih apa duit ke masjid, gue doang. Padahal ada orang yang diam-diam sedekah. Ini namanya apa? Ujub, merasa kalau dirinya itu apa? Paling gede, paling banyak ibadahnya. Itu kita harus hilangkan. Pokoknya kita ibadah aja karena Allah SWT. Tanpa kita ngarepin orang memuji kita, menyanjung kita. Yang penting kita dapat pahala Allah SWT. Buat apa kita capek beribadah tapi nggak dapat pahala dari Allah SWT nanti di akhirat? Cuman dapat pujian orang. Nah, ini apa? Syirik. Kemudian kita masuk sekarang, ini sebagai flashback ya, pada saat pertemuan yang lalu. Kita masuk sekarang setelah syirik, maka kita beralih kepada penjelasan tentang al-kufru, kufur. Kalau syirik kita paham tadi bagaimana definisinya. Bagaimana definisi al-kufru? Al-kufru itu di dalam arti bahasa, lughatan adalah at-taghtiyah was-satru. Jadi tertutup. Menutup. Makanya kaffir anni sayyiati. Allahumma kaffir anni sayyiati. Ya Allah, kaffir anni, tutuplah dariku sayyiati, kesalahanku. Dihapuskan. Ini secara apa? Bahasa. Jadi kata-kata kaffara, at-taghtiyah was-satru, menutup. Namun yang dimaksud adalah al-kufru di sini secara syar'i diddul iman. Lawan dari kata iman. Fa innal kufra adamul imani billahi wa rusulihi. Artinya bahwa arti kafir itu adalah tidak beriman kepada Allah dan Rasul. Sedangkan mukmin beriman kepada Allah dan Rasul. Kalau kafir beriman kepada tidak beriman kepada Allah dan Rasul. Maka al-mukmin ya, itu antonimnya, antonim apa? Lawan katanya ya. Lawan katanya adalah al-mu'min, al-kafir. Al-kufru, al-iman. Lawan kata. Jadi al-iman, al-kufru. Itu lawan kata atau antonim. Kalau al-ikhlas, al-ikhlas, asyirku. Itu lawan kata.
Jadi al-ikhlas itu kenapa dia disebut lawan kata asyirku? Karena ikhlas itu dia beribadah hanya semata-mata karena Allah. Sedangkan asyirku beribadah di samping kepada Allah SWT juga kepada selain Allah. Makanya al-kufru, al-ikhlas antonim atau lawan kata dari asyirku. Nah sekarang al-Islam, lawan katanya apa Islam itu? Dulu pernah saya bahas itu. Dulu sebelum saya berangkat haji itu ya. Apa lawan kata Islam? Kalau dikatakan lawan kata Islam itu al-kufur, enggak juga. Karena al-kufur lawan katanya apa? Iman, al-iman. Sedangkan al-ikhlas lawan katanya apa? Asyirk. Al-Islam, para ulama menjelaskan lawan katanya adalah hukmul jahiliyah. Hukum jahiliyah. Kenapa? Karena sebelum datang Islam yang disampaikan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW di Mekah, ini orang-orang kafir Quraisy mereka menggunakan hukum-hukum jahiliyah. Makanya mereka disebut dengan orang-orang apa? Jahiliyah. Jahiliyah itu bukan karena mereka bodoh, enggak. Itu Abu Lahab, Abu Jahal itu orang pintar. Mereka adalah politisi, ulung, ya, ahli tata negara. Itu Abu Jahal, Abu Lahab. Mereka berkuasa di situ. Tapi disebut jahiliyah karena mereka menggunakan hukum-hukum yang bukan Islam. Bayangkan, anak perempuannya masih kecil dibunuh sebelum datang Islam nih. Di zaman Rasulullah SAW sebelum Rasulullah diutus. Di mana masyarakat kafir Quraisy mereka biasa membunuh anak-anak perempuan mereka. Kenapa? Karena malu. Karena malu kalau punya anak apa? Perempuan. Bayangkan kalau dibunuh terus semuanya anak perempuan. Kira-kira nanti gimana nih? Laki-laki kawinnya sama siapa? Bingung kan? Dan pada akhirnya nggak ada yang apa? Nggak ada yang melahirkan. Kenapa? Karena laki-laki kan nggak bisa apa? Melahirkan. Yang bisa melahirkan siapa? Yang bisa hamil? Perempuan. Ada laki-laki, walaupun dia dioperasi, ini kan sekarang ini lagi ngetren operasi, laki-laki menjadi perempuan yang akhirnya dikenal dengan transgender. Oh, transgender, Pak. Jadi, mau dibilang laki, bukan. Mau dibilang perempuan, bukan. Itu nggak bisa hamil juga dia walaupun udah dioperasi. Karena fitrahnya beda. Fitrah laki-laki nggak bisa hamil. Fitrah perempuan, dia bisa hamil dan bisa melahirkan. Nah, bayangkan kalau dibunuh, saat itu habis perempuan, gimana kira-kira melahirkan? Siapa yang melahirkan? Kesian bapak-bapak, nyari pasangan nggak ada. Kenapa? Udah habis dibunuh-bunuhin kan gitu. Nah, datang Islam itu dia apa? Dikikis habis. Itu hukum jahiliyah. Apa kata Allah SWT, apa hukmul jahiliyah ya bahun? Apakah hukum jahiliyah yang kalian cari? Makanya apa? Islam lawan katanya apa? Hukmul jahiliyah. Mereka biasa saling membunuh, saling berkelahi, itu biasa. Maka datang Islam untuk menyatukan mereka. Maka ketika Rasulullah SAW hijrah dari kota Mekah ke kota apa? Madinah, sampai di sana Rasulullah SAW di Madinah, beliau bukan membangun pusat perekonomian umat, bukan membangun infrastruktur. Yang dibangun apa? Masjid Quba. Masjid Quba itu masjid disebut Quba kenapa? Karena di daerah Quba. Mungkin bapak-bapak kalau yang pernah haji itu apa? Pernah ke sana ya, di Masjid Quba itu. Daerahnya apa? Daerah Quba. Nah, di masjid inilah Rasulullah menyatukan seluruh kaum, seluruh suku. Ada Khaus dan Khazraj yang selama itu mereka senantiasa konflik. Tapi dengan datangnya Islam, Rasulullah satukan di masjid. Di masjid itu. Nah, artinya masjid itu sebetulnya simbol persatuan dan kesatuan umat Islam. Karena Rasulullah sudah menyatukan para sahabat yang baik di Madinah, di Mekah, yang mereka dari Mekah ke Madinah itu hijrah, disatukan di situ di masjid. Artinya masjid itu simbol persatuan. Jadi kalau kita sudah masuk ke masjid, bersatu umat Islam. Tinggalkan konflik, tinggalkan perbedaan pendapat. Ini kan kadang-kadang justru masjid menjadi sumber pertikaian, sumber konflik. Padahal justru masjid itu sumber persatuan dan kesatuan yang diajarkan oleh Rasulullah.
sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan hanya simbol persatuan. Masjid itu merupakan simbol persaudaraan umat Islam. Makanya Rasulullah ketika masuk ke Madinah, akha bainal muhajirin wal ansor, mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansor di masjid. Ini kadang-kadang kita sayang, rajin ke masjid, tapi umat Islam berantem dulu. Tapi bukan di sini Pak, tempat lain nih. Cuman gara-gara beda pendapat. Cuman gara-gara beda warna politiknya. Satu rumah kadang-kadang kalau tetangga mah biar satu rumah, bapaknya lain, ibunya lain, anaknya lain, berantem mulu tiap hari. Itu udah kita tinggalin. Kenapa? Kita disatukan dengan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Kita bersaudara, bukan hanya sekedar apa? Bersatu bersaudara. Yang bersaudara ini diikat dengan tali keimanan. Nah, jadi al-kufru adalah secara apa? Syar'i diddul iman. Kita kembali. Kufur itu secara syar'i lawan dari iman. Berarti innal kufra adamul imani billahi wa rusulih. Sesungguhnya kufur itu adalah sesuatu yang dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Nah, kita akan bahas apa sih macam-macam kufur. Jadi ternyata kufur juga punya macam-macam. Kalau syirik juga tadi ada macamnya. Ada syirik apa? Kecil, ada syirik besar. Nah, kufur itu ada beberapa macam. Yang pertama, kufur yang dikenal dengan kufrun akbar. Kafir yang besar, yang bisa mengeluarkan seseorang itu keluar dari millah. Bisa mengeluarkan seseorang apa? Dari millah. Yang pertama adalah kufrut takdzib. Kufur disebabkan karena dia mendustakan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Mendustakan maksudnya tidak percaya terhadap apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Atau tidak percaya apa yang disampaikan kepada nabi kita Nabi Muhammad SAW. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bil haqqi lamma jaa'a. Alaysa fi jahannama mathwal lil kafirin." Namanya kufrut takdzib, dari kata-kata kadzab. Kafir mendustakan. Maksudnya kafir yang dimana kata Allah SWT, siapa yang lebih zalim dari orang-orang yang ragu atas nama Allah? Dia berdusta. Maksudnya ragu atas nama Allah, maksudnya dia ragu terhadap Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu kan kalamullah. Dia ragu, bahkan tidak mempercayainya. Au kadzdzaba bil haqq, atau mendustakan yang hak. Maksudnya tidak percaya kepada yang hak, apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran atau Rasulnya. Lamma ja'ah, ketika datang. Disampaikan oleh Rasul ketika apa? Datang yang hak tersebut. Alaysa fi jahannama mathwal lil kafirin. Ayat ini ditutup, bukankah di neraka jahanam itu tempatnya untuk orang-orang kafir? Jadi ketika Allah SWT menyebutkan waman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bil haqqi lamma jaa'a, maka ayat ini ditutup dengan alaysa fi jahannama mathwal lil kafirin. Bukankah di neraka jahanam itu tempat duduknya untuk orang-orang kafir? Ini menandakan bahwa ketika orang ragu terhadap apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, atau tidak percaya, ragu aja nggak boleh, apalagi apa? Nggak percaya sama sekali. Itu kafir banget. Ragu aja, tahu ragu Pak? Ragu bahasa kita apa? Syak ya. Syak itu ragu. Syak itu ya bahasa kita juga syak. Jadi atau dia tidak percaya terhadap apa yang disampaikan oleh nabinya, yaitu nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dia nggak percaya. Bahkan dia ragukan, maka dia tempatnya nanti di api neraka. Artinya apa? Orang tersebut kufur gitu. Alaysa fi jahannama maswal lil kafirin. Ayat ini tutup dengan bukankah di neraka jahanam itu tempatnya untuk orang-orang yang
kafir. Itu satu. Makanya para ulama menjelaskan bahwa kufur yang seperti ini adalah kufur takdzib. Kafir yang berbohong. Cuman masalahnya gini, Pak. Kita tidak boleh mentakfirkan seseorang sembarangan. Ini kan kadang-kadang kita dianggap itu takfir nih, Islam takfiri nih. Kan ada kelompok Islam takfir. Kita nggak boleh mengkafirkan orang sembarangan. Dia kenapa melakukan itu? Dia kenapa melakukan? Bisa jadi dia nggak tahu, belum datang hujah dalil sama dia, atau dengan kebodohan dia, atau dia dipaksa. Jadi kita nggak, oh orang udah kafir nih, kita nggak apa, nggak boleh mentakfir. Jadi nggak boleh sembarangan kita mengkafirkan orang. Makanya kata Rasulullah, man kafara ahadan kafara. Barang siapa yang mengkufurkan orang, dia kafir. Gitu. Yang mengkufurkan dia apa? Kafir. Kenapa? Bisa jadi dia melakukan itu apa? Ketidaktahuan dia, atau kebodohan dia, atau hujah dalil belum sampai kepada dia. Maka kita tidak bisa sembarangan untuk mengkafirkan orang, apalagi depan orang. Itu harus dengan dalil. Nah, ini. Itu harus dengan apa? Dalil. Jadi jangan sampai kita menjadi kelompok yang dianggap apa? Kelompok takfiri, main gampang-gampangin orang apa? Kafir aja, padahal dia masih Islam gitu. Coba kita lihat di mana Rasulullah SAW ketika beliau ada sahabat yang namanya Mikdad. Ya. Tahu Mikdad Pak ya? Tahu iya, tapi nggak kenal. Karena belum apa? Belum kenalan. Gitu. Jadi ada namanya Mikdad. Ketika Mikdad perang, ada orang kafir yang main bunuh aja. Padahal orang kafir ini apa? Mengucapkan la ilaha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi tetap dibunuh. Tapi tetap apa? Dibunuh oleh Mikdad. Nah, ketika itu ada sahabat lain yang ngelihat, dilaporin kepada Rasulullah SAW. Ketika dilapor, maka Mikdad ini dipanggil oleh Rasulullah. Mikdad, itu sudah membunuh orang yang sudah bersyahadah. Iya. Kenapa yang dibunuh? Karena dia bersyahadah untuk menyelamatkan dirinya agar tidak dibunuh. Kata Rasulullah, emang ente tahu hati orang tersebut? Emang ente tahu hati orang tersebut? Bisa jadi dia bersyahadah itu lillahi ta'ala. Saat itu istilahnya apa di situ? Maka kata Rasulullah, nahkumu bidzawahir. Innallaha yahkumu bis-sarair. Sesungguhnya kita menghukumkan orang yang zahir aja deh. Wallahu yahkumu bis-sarair. Sedangkan Allah menghukumkan orang yang batin. Kita nggak bisa ngorek-ngorek hati orang. Ini orang Islam bukan nih, dan gue korek-korek hatinya. Nggak bisa. Pokoknya zahirnya deh, kalau dia ke masjid, dia duduk bareng bersama kita, ini muslim gitu. Itulah Islam indahnya. Jadi kita tidak suudzon. Ketika dia mati, udah husnuzon, dia mati dalam keadaan Islam itu. Adapun urusan hati kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan suudzon, jangan mentakfirkan orang. Karena nggak boleh. Ini Pak ya. Kemudian udah ini ya. Dikit lagi aja. Sampai suruh Pak ya. Kemudian yang kedua, kufrul iba wal istikbar ma'at tasdik. Kufur kena enggan untuk taat kepada Allah dan sombong. Ya, sombong. Nah, sekarang kita artikan sombong. Sombong itu bukan seperti bahasa kita, inti sombong inti bukan. Sombong itu kata Rasulullah al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Ada dua isi dari sombong itu dalam hadis. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Al-kibr, sombong itu adalah batarul haq, menolak kebenaran. Menolak kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasulullah. Menolak kebenaran Al-Qur'an, menolak kebenaran hadis yang disampaikan oleh Rasul. Itu namanya sombong. Yang kedua isinya wa ghamtun nas, ngecilin orang. Ini sifatnya sifat iblis. Kenapa? Karena iblis menolak kebenaran yang datangnya dari Allah. Karena tidak mau melaksanakan perintah Allah. Yang kedua ngecilin Nabi Adam. Nabi Adam baru anak kemarin. Nih, gue yang duluan nih. Itu bahasa kita kan gitu ya. Kalau bahasa Betawi, Nabi Adam kan baru kemarin, gue tahu diciptain. Nih gue duluan yang diciptain nih. Gitu.
Itu kecilin. Ya. Makanya di sini ayat ini disebutkan wa id qulna lil malaikatis judu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara kana minal kafirin. Ditutup lagi dengan kalimat kafirin. Wa id qulna, dan ingatlah ketika kami katakan kepada para malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu, maka mereka pun bersujud. Illa iblis, kecuali iblis. Jadi iblis sebelumnya itu juga menjadi makhluk yang taat sebetulnya, sama dengan malaikat. Kenapa? Karena Allah SWT menggandengkan kalimat malaikat dengan iblis ini. Tapi ketika diperintahkan untuk bersujud kepada Adam, illa iblis, kecuali iblis nggak mau. Nah, berarti apa? Setelah itu dia menjadi apa? Kenapa dia nggak mau? Abah, enggan untuk melaksanakan perintah Allah, wastakbaro, dan sombong, wa kana minal kafirin. Cuman dua ini, gara-gara ini nih. Pertama abah, enggan, nggak mau melaksanakan perintah Allah. Yang kedua wastakbaro, dan sombong. Nabi Adam baru anak kemarin. Nih saya udah duluan, saya senior nih. Adam junior umpamanya. Itu apa? Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk golongan orang kafir. Kenapa? Enggak mentaati perintah Allah SWT. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian, ini baru dua ya. Insya Allah nanti kita akan pertemuan yang akan datang, sebulan yang akan datang, mudah-mudahan diberikan umur panjang dan sehat walafiat. Kita akan lanjutkan apa yang kita bahas pada pertemuan ini. Ini masalahnya masalah yang sangat penting dalam kehidupan kita, karena inilah yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Silakan tutup. Lagi nih. Mudah-mudahan bermanfaat. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna fahma wal 'amala wat tamassuka bima usida ilaina. Kita tutup subhanahu hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada.